Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Samuel pasal 26 ayat yang ke-24. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya Ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Berharga di mata Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kalau kita membuat list apa sih yang paling berharga di dunia ini, pasti ada di antara kita yang akan berkata, yang pertama harta, kekayaan, jabatan, tahta, orang yang dikasihi, rumah yang besar, uang yang melimpah di bank yang serinya nggak dapat dihitung lagi, emas, berlian, permata, anak-anak yang pintar, anak-anak yang taat, dan lain sebagainya. Namun perlu kita sadari, dari semua hal yang saya sebut tadi berharga bagi kita, ada satu yang paling berharga, yakni nyawa kita. Nyawa kita sangat berharga sehingga setiap orang yang sakit, mati-matian, habis-habisan, sampai kering semua yang dimiliki untuk kesembuhan, untuk kesehatan dari orang tersebut. Maka nyawa sangat berharga. Ketika hal yang berharga ini, yang kita miliki ini, lepas, hilang, maka kesedihanlah yang akan datang. Akan muncul ucapan RIP, atau teman-teman kita yang muslim akan berkata, Inna ilahi wa inna ilahi roji'un. Hal yang berharga bagi kita, maka harus kita hargai juga milik orang lain yang berharga. Ini pula yang terjadi antara Daud dan Saul, di mana Saul yang terus-menerus menyerang, mengejar Daud. Bahkan dia bertujuan mengejar untuk membunuh Daud. Dan suatu ketika ada kesempatan bagi Daud untuk membalas dendam, dia menyayangkan, percuma saya membunuh Saul. Karena apa? Karena dia orang yang diurapi Tuhan. Saya tidak bisa untuk menyentuh dia, karena dia orang yang diurapi Tuhan. Daud menyayangkan, Daud mengasihi Saul dan tidak tega, tidak mau membunuh, menghilangkan nyawa dari Saul. Dan inilah merupakan komunikasi antara Saul dan Daud. Dia berkata, seperti hari ini aku menyayangkan nyawamu, bahwa nyawamu berharga bagiku, demikian pula nyawaku berharga di hadapan Allah. Karena apa? Dia terus-menerus mengejar Daud dan hendak membunuhnya. Semua pasukannya dikerahkan seperti menangkap perampok, menangkap penjahat. Padahal Daud adalah orang yang baik, yang iri hati, dengki ada dalam diri Saul karena dia mendengar orang berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dan dia berpikir kerajaan Israel akan menjadi milik Daud. Makanya dia iri hati kepada Daud. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, apa yang dikatakan oleh Daud di pertengahan dari teks ini, nats ini adalah, seperti nyawamu berharga, demikian pula nyawaku berharga di hadapan Tuhan. Kita adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Betapa dia mengasihi kita. Dia telah mengampuni kita. Segala dosa pelanggaran kita telah dibuangnya jauh, dan kita diterimanya apa adanya. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, mari kita belajar. Karena Allah begitu mengasihi kita, maka mari kita juga mengasihi tubuh kita dengan terus menjaga kesehatan. Terlebih di masa pandemi ini, kita boleh menjaga tubuh kita tetap sehat. Apa yang diperintahkan oleh pemerintah, gunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan, dan tidak berkumpul dalam konsentrasi massa yang besar, boleh kita lakukan agar tubuh kita tetap sehat, karena kita berharga di hadapan Tuhan. Selamat memulai aktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.